Halo, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 66. Nah, sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian juga yang ingin traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Pengawal dari Sword Progenitor lalu berkata kepada Kinan, "Master punya temperamen seperti itu, jangan tersinggung. Pegunungan Crimson Magic membentang sejauh ribuan mil. Wuliang Mountain dan sekte Waterflow, keduanya dibangun di atas pegunungan. Mereka sering mengirim muridnya untuk berlatih di kedalaman pegunungan. Kau harus berhati-hati ya." Tampak ekspresi Kinan pun sangat kecewa. Singkat cerita, Kinan pun telah tiba di pegunungan Crimson Magic. Terlihat aura di pegunungan Crimson Magic sangat kuat. Kabut hitam pekat pun menambah kehororan pegunungan itu. Kinan melihat peta tersebut yang menunjuk ke tempat yang akan Kinan tuju. Namun tiba-tiba Kinan merasakan aura yang sangat kuat tengah bertarung. Ternyata dua kultivator progenitor tengah bertarung. Kinan pun berniat melihat pertarungan tersebut. Sesampainya di tempat itu, Kinan melihat ada orang yang sedang melawan Demonic Bull. Namun mereka sama-sama terluka parah, dan pertarungan nampaknya akan segera berakhir. Kinan juga melihat ada Demonic Flame Flower yang langka. Bunga tersebut hanya akan tumbuh di tempat di mana tempat tersebut dipenuhi oleh demoniki yang melimpah, dan bunga tersebut sangat berharga. Kinan berniat akan mengambil bunga tersebut di saat mereka berdua benar-benar terluka dan kelelahan. Demonic Bull tampak sangat marah karena orang-orang itu menyerangnya di saat dia sedang lemah. Ia lalu menyerang si wanita dengan kekuatannya. Bawahan si wanita memperingati pemimpinnya itu untuk berhati-hati. Si wanita itu pun langsung mengeluarkan sebuah teknik formasi yang disebut Wuliang Chain. Ternyata wanita itu datang ke sini niatnya untuk mengambil bunga Demonic Flame Flower. Terlihat para bawahannya pun mengkhawatirkan wanita itu. Wanita itu adalah pemimpin sekte mereka. Meskipun begitu, wanita itu tidak bisa mundur karena monster banting itu juga sudah terluka karena terkena serangannya. Apalagi sekarang monster itu dalam keadaan sangat lemah. Dijelaskan bahwa monster banteng ini akan menjadi lemah setiap 30 tahun sekali. Oleh sebab itulah, para manusia itu menyerang monster banteng dan tidak akan memberikan kesempatan untuk monster banteng itu kabur. Monster banteng itu pun berubah bentuk menjadi manusia. Dengan tersenyum, dia mengatakan, "Siapa yang akan kabur? Di sini sebenarnya kaulah yang tidak boleh kabur." Wanita itu menjelaskan kalau dia datang ke sini sebenarnya hanya menginginkan Demonic Flame Flower. "Apakah kau akan melawan kami sampai mati hanya karena bunga itu?" Monster banteng itu pun langsung mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk melepaskan serangan. Menurutnya, dia akan terus melindungi bunga itu, kecuali dia dikalahkan. Dan sebuah ledakan pun tercipta akibat serangan dari monster banteng yang mengenai targetnya. Meskipun monster itu terluka, namun serangannya ternyata juga masih sangat kuat. Namun ternyata wanita itu masih baik-baik saja. Wanita itu pun berpikiran akan mundur dulu karena monster banteng itu tidak mau menyerah. Tiba-tiba Kinan muncul. "Sepertinya pertarungan kalian sangat seru. Apakah aku bisa bergabung? Aku di sini juga ingin berlatih." Melihat Kinan yang terlihat sangat lemah, ingin bertarung, monster banteng itu langsung tersenyum mengejek Kinan. "Bocah, apakah kau ingin mati?" Kinan pun langsung mengeluarkan aura kekuatan Martial Monarch untuk menggertak. Meskipun begitu, kekuatan asli dari Kinan sebenarnya hanya berada di ranah Martial Secret. Monster banting itu pun langsung kena mental. Dia tidak menyangka Kinan yang semudah ini ternyata berada di ranah Martial Monarch. Monster banting itu pun curiga kalau Kinan ini sedang dalam mode penyamaran. Kinan pun memberitahu monster banteng itu, "Baik, kau bisa mencoba kekuatanku. Jika aku dalam mode penyamaran, aku juga tidak akan bisa bertarung lebih lama dalam mode bentuk penyamaran." Dikarenakan ucapan Kinan sangat meyakinkan, monster banteng itu pun langsung pergi. Dia tidak ingin mengambil resiko dengan melawan kultivator Martial Monarch. Wanita itu pun langsung menghela napas lega.
Dia sangat beruntung karena monster banteng itu telah pergi dari tempat ini. Jika tidak, maka nyawanya yang akan melayang. Dikarenakan monster banteng sudah pergi, Kinan pun langsung mengambil semua tanaman yang berharga di tempat itu. Karena hal itu, ia mendapatkan teguran dari orang-orang yang pertama kali menemukan tanaman itu. Dengan ekspresi kesal, orang-orang itu pun menyuruh Kinan untuk tidak mengambil tanaman yang ada di tempat ini. Karena yang bertarung mati-matian adalah kelompok mereka. Namun wanita yang dipanggil pemimpin sekte tidak mempersalahkan hal itu. Menurutnya mereka bisa hidup sampai sekarang karena Kinanlah yang mengusir monster banteng itu. Kinan menyadari kalau wanita itu sungguh bijak. Oleh sebab itu, dia akan mengambil tanaman itu setengahnya saja. Dan sisanya akan diberikan kepada wanita itu. Dikarenakan urusan Kinan sudah selesai, dia pun langsung pamit karena dia ingin mengejar monster banteng itu. Sepertinya Kinan sedang merencanakan sesuatu. Singkat cerita, Kinan pun sampai di suatu gua. Ternyata Kinan ingin menangkap monster banteng itu. Kinan pun langsung memasuki tempat itu. Dan tiba-tiba dia langsung diserang oleh monster banteng yang membuat perlindungan segel emas aktif dan melindungi tubuh Kinan. Tiba-tiba monster banteng itu berhenti menyerang dikarenakan ternyata ada seseorang yang menyuruhnya agar tidak membunuh Kinan. Suara itu juga menyuruh monster banteng agar membawa Kinan bertemu dengannya. Karena hal itu, monster banteng itu pun langsung menemui Kinan dan menyuruh Kinan untuk mengikutinya. Karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Kinan. Singkat cerita, Kinan sampai di suatu tempat. Dia sudah mencapai akhir dari kedalaman gua. Dia melihat ada naga raksasa berwarna ungu kemerahan. Kinan pun tanpa sadar menurunkan tatapannya. Wajahnya berkerut saat melihat makhluk raksasa di hadapannya itu adalah seekor naga raksasa berukuran sangat besar. Selain itu, tanduk di kepalanya memancarkan niat bertarung yang sangat kuat. Aura yang dipancarkan membuat makhluk di sekitarnya dipaksa untuk tunduk. Kinan pun sangat terkejut. Pada zaman dulu dan sekarang, naga selalu menjadi simbol kekuasaan. Kinan menyadari kalau naga di hadapannya ini adalah Raja Naga dari para naga. Meskipun begitu, Kinan tahu kalau Raja para naga ini sedang terluka parah. Kultivasi naga itu lebih lemah dari binatang martial progenitor tingkat pertama. Tiba-tiba naga ungu itu membuka mulutnya dan berbicara dengan suara bergemuruh. "Nah, aku merasakan demonik, aura yang kuat dari dirimu. Padahal kau seorang manusia. Apakah Anda bersedia menunjukkan kekuatan apa yang ada pada dirimu itu?" Kinan sedikit terkejut. Dia pun menunjukkan segel emas misterius ke Raja Naga. Tanpa ragu-ragu, sepertinya Raja Naga itu tertarik pada segel emas yang dibawa Kinan. Meskipun begitu, sebenarnya Kinan juga masih kebingungan. Sebenarnya harta seperti apa segel emas ini? Saat naga emas melihat segel emas, matanya melebar dan mulai menggigil. Dia merasakan sesuatu dari segel emas itu yang membuatnya sangat keheranan. Di sini, Raja Naga itu juga menanyakan tujuan Kinan datang ke sini. Kinan pun menjelaskan dia datang ke tempat ini sebenarnya hanya ingin meningkatkan kekuatannya untuk menyelamatkan teman-temannya. Apakah mungkin senior bisa membantuku? Jika bisa, maka dia akan memberikan Ki kuno kepada senior naga. Naga itu memberitahu Kinan kalau sebenarnya umurnya hanya tinggal beberapa hari lagi. Meskipun aku mendapatkan Ki kuno, tapi tetap saja aku akan mati. Namun aku bisa membantumu. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Raja Naga itu pun memberi satu sisik naga yang bercahaya. Naga itu menyuruh Kinan memberikan sisik itu kepada pemimpin faksi kedua klan Dragon Emperor. Naga itu juga menyuruh Kinan memberikan Ki kuno kepada monster banteng sebagai gantinya. Monster banteng akan membantu Kinan untuk menyelamatkan teman-temannya. Mendengar itu, monster banteng pun terkejut. Dikarenakan sepertinya senior Raja Naga itu akan mengorbankan dirinya untuk membantu Kinan meningkatkan kultivasinya. Raja Naga itu pun mengatakan, seharusnya kau senang karena kau tidak perlu lagi menjagaku yang sudah sekarat ini. Mulai sekarang kau bebas dan berpetualanglah agar menjadi lebih kuat. Kinan pun memberitahu senior naga kalau senior itu sekarang tidak usah khawatir
karena dia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya kepada senior naga. Raja naga itu pun langsung melukai dirinya sendiri. Dia menjelaskan kalau darah naganya ini akan dituangkan ke danau untuk diserap oleh Kinan. Setelah itu aku akan merubah tulangku menjadi senjata Dragon Highness Spear untuk kau gunakan menyelamatkan teman-temanmu. Melihat senior naga mengorbankan diri dan bersedia mati lebih cepat demi Kinan, monster banteng pun langsung menangis. Setelah sekian lama ia bersama Raja Naga. Namun hari ini adalah hari terakhir untuk dia bersama senior Raja Naga. Tak berselang lama tubuh Raja Naga itu pun meledak dan membuat danau itu berwarna kemerahan karena bercampur dengan ki yang sangat tebal. Darah naga itu penuh dengan rahasia. Jika Kinan menggunakan darah naga itu, maka kekuatannya bisa meningkat dengan instan. Kinan pun memasuki danau itu. Dia juga mengambil sebuah tombak yang terbuat dari tulang Raja Naga. Kinan berjanji, ia akan menggunakan tombak ini dengan sebaik-baiknya. 8 hari kemudian terlihat danau raksasa itu mulai mengering. Hal itu bisa terjadi karena Kinan menyerap kekuatan yang bercampur dengan darah naga dari danau itu. Monster banteng itu pun terkejut karena penyerapan Kinan itu ternyata berjalan dengan sangat cepat. Setelah selesai menyerap kekuatan darah naga, monster banteng pun menanyakan bagaimana perasaan Kinan sekarang. Kinan pun menjawab kalau dia sudah menembus ke ranah martial secret yang menentang hukum kekuatan. Kekuatan itu adalah kekuatan yang paling kuat di ranah martial secret. Kinan menyadari kalau masih ada 2 hari lagi sebelum upacara besar Wuliang Mountain dimulai. Karena itulah Kinan mengajak monster banteng untuk pergi mengikutinya. Singkat cerita, acara besar pun telah dimulai. Terlihat sudah banyak orang yang menghadiri acara di tempat itu. Sebagian dari mereka masih bertanya-tanya, apakah benar kalau jenius dari benua timur akan datang dan menghancurkan Wuliang Mountain. Seorang wanita pun menyuruh orang-orang agar tidak membicarakan hal itu lagi. Menurutnya, tidak akan mungkin jenius dari benua timur bisa menandingi kekuatan Wuliang Mountain. Ternyata wanita itu adalah pemimpin sekte Wuliang Mountain. Wanita itu pun memberi arahan kepada para murid kalau mereka akan menyambut kedatangan sang Nine-Shade Martial Progenitor dari faksi kelas 2 yang dikenal dari sekte Chaos. Tak berselang lama datanglah Nine-Shade Progenitor dengan kultivasi Progenitor tingkat 5. Kalian semua tidak perlu terlalu sopan. Aku kesini hanya ingin melihat kekuatan para murid. Dan jika ada para murid yang memenuhi syarat, maka dia akan membawanya. Flying Alligator pun mengatakan, sebelum Anda melihat kekuatan para murid, aku ingin memberitahu senior kalau jenius benua timur akan menghancurkan Wuliang Mountain hari ini. Di sini Mupeng mengarang cerita kalau sebelum lalu Kinan dengan bantuan beberapa orang membunuh patria klanmu. Sekarang Kinan datang ke sini untuk mengambil Putri Mumu. Namun karena Putri Mumu adalah bagian dari sekte Wuliang Mountain sekarang, maka kami hari ini akan bertarung melawan Kinan. Flying Alligator pun mengeluarkan sebuah kurungan berwarna emas. Dia menjelaskan kalau sebelumnya ia tidak bisa menangani Kinan karena ada masalah yang mendesak. Namun aku berhasil menangkap salah satu orang berharga dari Kinan sebelumnya. Aku telah membuat janji, kalau Kinan tidak muncul sebelum tengah hari, aku akan menghabisi wanita di dalam kurungan ini. Di hadapan banyak orang agar bisa menghibur arwah para leluhur di surga. Mufeng pun menyuruh agar Putri Miao Miao tunduk kepadanya. Jika Putri Miao Miao mengikuti keinginannya, maka dia akan berbelas kasihan dan mengampuni nyawa Putri Miao Miao. Namun dengan kesal, Putri Miao Miao tidak akan pernah tunduk kepada Mufeng. Dia yakin kalau Kinan pasti akan datang menyelamatkannya. Putri Miao Miao juga menjelaskan bahwa sebenarnya yang membunuh ayah Putri Mumu adalah Flying Alligator. Di sini Putri Mumu tidak tahu kejadiannya karena dia pingsan pada saat pertarungan di klanmu. Putri Mumu pun menyuruh Putri Miao Miao diam. Dia lebih mempercayai Mufeng dan Flying Alligator karena mereka adalah orang terdekatnya. Putri Miao Miao pun langsung terdiam. Dia tidak menyangka kalau Putri Mumu dengan sangat mudah bisa percaya dengan kata-kata dari kelompok Flying Alligator. Dengan wajah liciknya, Flying Alligator ternyata merencanakan sesuatu yang licik.
Jika Putri Mumu bisa menjadi murid Nine Shade Martial Progenitor, maka di masa depan pasti senior Nine Shade Martial Progenitor akan membantunya menyingkirkan Lin Maok, dan dia akan menjadi pemimpin sekte Wuliang Mountain. Di sini Nine Shade Martial Progenitor tertarik kepada Putri Mumu karena bakat Putri Mumu ternyata sangat kuat, dan juga Putri Mumu memiliki jiwa bela diri peringkat Tian tingkat 1. Pemimpin sekte Wulian pun menyadari kalau ternyata Flying Alligator mengincar posisinya sebagai pemimpin sekte. Sepertinya aku akan kesulitan di masa depan jika benar-benar Mumu akan menjadi murid Nine Shade Martial Progenitor. Dikarenakan hari ini sudah siang, Flying Alligator pun mengeluarkan sebuah pedang. Dia menyuruh Mumu untuk menghabisi Putri Miao Miao agar bisa membalaskan dendam ayahnya. Mumu pun mengambil pedang itu dan berjalan perlahan mendekati Putri Miao Miao yang masih berada di dalam kurungan berwarna keemasan. Putri Mumu pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas tubuh Putri Miao Miao. Matilah kau dan tinggallah di neraka lebih cepat. Namun tiba-tiba Kinan pun langsung berteriak, "Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan, Putri Mumu? Kenapa kau malah ingin membunuh Putri Miao Miao?" Mendengar itu, Putri Mumu pun langsung menoleh. Dia ingin tahu siapa orang yang menyuruhnya untuk berhenti. Terlihat Kinan membawa tombak Dragon Highness Spear dengan menunggangi monster banteng. "Putri Miao Miao, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu." Flying Alligator pun sangat terkejut. Ternyata Kinan menjadikan monster banteng Martial Progenitor sebagai tunggangannya. Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah monster banteng itu tidak pernah tunduk kepada seorang manusia? Ternyata Kinan agak terlambat dikarenakan mereka harus membereskan orang-orang yang menghalangi mereka untuk masuk ke tempat ini. Sword Progenitor juga mengatakan kalau dia sudah menghabisi semua penjaga dari sekte Wuliang Mountain. Orang-orang yang ada di situ pun keheranan, kenapa bisa Sword Progenitor ke sini? Bahkan dia bersama dengan Kinan. Sebenarnya apa tujuan dari Sword Progenitor ini? Saat melihat Sword Progenitor, Putri Mumu pun menjadi sangat marah. Menurutnya, kalau bukan karena Sword Progenitor, maka tidak mungkin kekuatan ayahnya melemah dan bahkan sekarang ayahnya terbunuh. Kinan pun memperingati semua orang kalau masalah hari ini adalah masalahnya dengan Flying Alligator. Orang-orang yang tidak terlibat sebaiknya mereka tidak usah ikut campur. Orang-orang pun meminta maaf kepada Master Flying Alligator. Lagi pula Kinan membawa Sword Progenitor. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan pemimpin sekte Wuliang. Pemimpin sekte Wuliang pun juga meminta izin akan pergi karena menurutnya ini adalah masalah pribadi antara Kinan dan Flying Alligator, sehingga dia dan para murid sekte Wuliang tidak akan ikut campur. Mendengar itu, Nine Shade Progenitor sangat kesal. Menurutnya pemimpin sekte Wuliang Mountain ini sangat pengecut karena takut kepada Sword Progenitor dan monster banteng. Dengan terpaksa, Nine Shade Progenitor pun akan menghadapi Kinan. "Bocah, beraninya kau datang ke sini dan mengacau. Sepertinya kau meremehkan aku dan Flying Alligator." Dan tanpa basa-basi, Kinan pun langsung melompat dan bersiap untuk menyerang Nine Shade Progenitor menggunakan tombaknya dan sleb. Tombak Highness Spear menembus dada Nine Shade Progenitor yang membuatnya langsung berhenti bergerak. Nine Shade pun langsung menggigil karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit karena tombaknya tertancap di dalam dadanya. "Bukankah ini tombak Dragon Highness Spear? Kenapa bisa bocah itu mendapatkan senjata ini?" Terlihat Flying Alligator juga langsung tertunduk. Dia tidak menyangka jika Kinan hanya butuh sekali serangan untuk mengalahkan Nine Shade Progenitor. Terlihat Flying Alligator juga langsung terduduk. Dia tidak menyangka Kinan hanya butuh sekali serangan untuk mengalahkan Nine Shade Progenitor. Di sini Kinan juga mengayunkan tombaknya dan menghancurkan tubuh Mu Feng yang membuat Mu Feng langsung modar di tempat. Mukun pun sangat marah karena anaknya dihabisi oleh Kinan. Di sini dia akan melakukan segala cara untuk menghabisi Kinan, meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Dan tanpa basa-basi, Kinan juga langsung menusuk Mukun menggunakan tombaknya. "Wahai Pak Tua Mukun, bersenang-senanglah karena sebentar lagi kau akan mati dan bertemu anakmu. Sekarang hanya tersisa Flying Alligator."
Di sini Kinan berniat akan menolong Putri Miao Miao dulu, barulah dia akan menghabisi Flying Alligator. Namun tiba-tiba Putri Mumu mengeluarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Jadi kau ya yang bernama Kinan. Ya, hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam atas kematian ayahku. Putri Mumu pun langsung mengeluarkan sebuah serangan berbentuk ular yang langsung menuju ke arah Kinan. Putri Miao Miao pun langsung berteriak dan memberitahu Kinan kalau Putri Mumu sudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh Flying Alligator. Oleh sebab itulah Kinan tidak boleh membunuh Putri Mumu. Kinan pun mulai berpikir bagaimana cara untuk menyadarkan Putri Mumu. Tiba-tiba dia tersadar dan ingin mencoba menggunakan segel emas untuk menundukkan Putri Mumu. Kinan langsung menggunakan kekuatan segel emas untuk menyadarkan Putri Mumu. Sadarlah Putri Mumu, aku bukanlah orang yang membunuh ayahmu. Terlihat kekuatan segel emas langsung memasuki kepala Putri Mumu yang membuat Putri Mumu sangat terkejut sekaligus keheranan. Tiba-tiba Putri Mumu langsung berteriak sangat keras karena kesakitan. Terlihat Putri Mumu juga mengeluarkan banyak darah dari mulutnya yang membuatnya terjatuh ke tanah. Di sini Putri Miao Miao meminta Kinan untuk mengecek kondisi Putri Mumu. Namun Kinan tidak mau dan akan menolong Putri Miao Miao terlebih dahulu. Setelah Kinan menolong Putri Miao Miao, ia pun mengajak Putri Miao Miao pergi dari tempat ini karena tempat ini tidak aman lagi bagi mereka. Namun Flying Alligator tidak tinggal diam dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menangkap Kinan dan Putri Miao Miao agar Kinan dan Putri Miao Miao tidak bisa kabur. Terlihat Kinan dan Putri Miao Miao pun terkurung dalam sebuah jeruji yang berwarna keemasan. Namun sikap Kinan masih sangat santai. Putri Miao Miao pun menanyakan kepada Kinan apakah mereka berdua akan bisa keluar dari tempat ini dengan hidup-hidup. Kinan pun meyakinkan Putri Miao Miao kalau mereka tidak akan kenapa-napa. Selama dia masih hidup, dia akan melindungi Putri Miao Miao. Kinan pun menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kurungan itu. Pak Tua, bagaimana kau bisa menggunakan kurungan yang rusak seperti ini untuk menjebakku? Apa kau sedang menghinaku? Flying Alligator pun langsung tersentak kaget. Dia... Tidak mungkin, ini sungguh mustahil. Seharusnya kau tidak bisa menghancurkan kurungan itu. Bahkan, kultivator Frogenitor akan sangat kesulitan untuk menghancurkannya. Melihat kekuatan Kinan yang tidak masuk akal, Flying Alligator pun langsung terbang ke langit untuk melarikan diri. Kinan, akan aku ingat kejadian hari ini. Dan jika kita bertemu lagi, aku akan benar-benar menghabisimu. Melihat Flying Alligator ingin kabur, Kinan pun langsung mengumpulkan kekuatan di tangannya. Pak Tua, kau ingin kabur kemana? Terimalah seranganku ini. Kinan pun langsung melepaskan sebuah serangan yang sangat kuat. Bahkan serangan itu terlihat sangat cepat dan langsung menuju ke arah Flying Alligator. Terlihat Flying Alligator pun terkena serangan dari Kinan yang membuat tubuhnya menjadi donat. Tidak, siapa sebenarnya kau ini, Kinan? Kenapa kekuatanmu sungguh tidak terduga? Tiba-tiba tubuh dari Flying Alligator pun langsung meledak. Melihat itu, Kinan hanya memandanginya saja. Dia sangat puas karena bisa menghabisi Flying Alligator. Dikarenakan pertarungan sudah selesai, Putri Miao Miao pun meminta izin kepada Kinan agar memeriksa keadaan Putri Mumu. Kinan pun mempersilahkannya. Setelah Putri Miao Miao mengecek tubuh Mumu, dia menyadari kalau Putri Mumu sekarang berada di dalam keadaan yang lemah. Sepertinya kekuatan jahat di dalam tubuh Putri Mumu menjadi sangat kuat dan akan sulit untuk membersihkannya. Namun Putri Miao Miao menyadari kalau sepertinya segel emas Kinan dapat menekan kekuatan jahat itu, sehingga Putri Mumu harus berada di sisi Kinan untuk saat ini. Kinan pun terlihat tidak senang, sepertinya dia harus menjaga Putri Mumu untuk saat ini. Meskipun begitu, Kinan tetap akan melakukannya karena itu adalah permintaan dari Putri Miao Miao. Ternyata di sini Putri Miao Miao tidak akan ikut dengan Kinan lagi, karena ini adalah benua tengah. Karena hal itu, Putri Miao Miao akan pulang dulu ke tempat asalnya. Singkat cerita, terlihat Sword Progenitor dengan terus-menerus menatap monster banteng.
Terlihat monster banteng itu merasa risih. Dia pun menanyakan kepada Sword Progenitor kenapa menatapnya seperti itu. Dengan berteriak, Sword Progenitor mengatakan, "Kamu, jadilah tungganganku, agar aku bisa bermain-main denganmu sepanjang hari." Mendengar permintaan Sword Progenitor, monster banteng pun sangat terkejut. Dia sangat kebingungan. Kenapa dia malah ingin dijadikan mainannya? Karena hal itu, monster banteng pun sangat kesal dan ingin menghajar Sword Progenitor karena telah berbicara lancang kepadanya. Melihat itu, Kinan hanya tertawa. Namun tiba-tiba Kinan pun langsung menggendong Putri Mumu yang membuat Putri Mumu sangat terkejut. "Kinan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menggendongku?" Kinan pun menjawab kalau mulai dari sekarang Putri Mumu akan tinggal bersamanya. Tiba-tiba pemimpin sekte Wuliang pun meminta agar Kinan tinggal di sekte ini lebih lama. Sepertinya pemimpin sekte itu ingin membicarakan sesuatu kepada Kinan. Kinan dengan tersenyum menanyakan, sebenarnya apa tujuan dari pemimpin sekte Wuliang Mountain? Kenapa menyuruhnya tinggal lebih lama? Pemimpin sekte Wuliang Mountain pun menjelaskan kalau Kinan ini telah banyak membantunya. Oleh sebab itulah dia meminta Kinan untuk menjadi ketua agung di sekte Wuliang Mountain. Kinan sangat berterima kasih atas tawaran dari pemimpin sekte. Namun Kinan di sini menolaknya karena dia tidak punya niat sama sekali untuk menjadi ketua agung di sekte Wuliang Mountain. Karena tawarannya ditolak, pemimpin sekte pun memberikan sebuah token Wuliang Mountain kepada Kinan. Dengan adanya token itu, Kinan dapat bergabung kapan saja dengan sekte Wuliang. Karena dipaksa, Kinan pun berterima kasih kepada pemimpin sekte. Dan tujuannya sekarang ia akan pergi kembali ke benua timur. Cerita pun berpindah di benua timur, kerajaan Asian Kingdom. Terlihat ada Master Aliansi Perdagangan dan pemimpin Pavilion Wangxian yang sedang menemui pemimpin kerajaan Asian Kingdom. Ternyata Master Aliansi Perdagangan datang ke sini karena ingin membeli 50 senjata suci dan akan membayar dengan harga murah. Dia berani melakukan hal itu karena menurutnya Kinan yang diandalkan oleh kerajaan Asian Kingdom pasti sudah mati di benua tengah. Ternyata Master Aliansi Perdagangan dan pemimpin Pavilion Wangxian datang ke kerajaan dengan menghabisi para penjaga. Mereka juga menjelaskan kalau Kinan telah menyinggung klanmu dan sekte Wuliang Mountain. Jadi tidak mungkin Kinan masih hidup karena para Master sekte Wuliang Mountain sangat kuat. Tiba-tiba suara Kinan terdengar. "Kata siapa aku sudah mati?" Mendengar itu, Master Aliansi Perdagangan dan pemimpin Pavilion Wangxian langsung terkejut. Dikarenakan Master Aliansi Perdagangan sudah bertindak semena-mena, maka hari ini Kinan akan memberi pelajaran kepada Master Aliansi Perdagangan. Di sini, Master Aliansi Perdagangan masih bersikap sombong. "Kinan, Aliansi Perdagangan sudah menjalin hubungan baik dengan klanmu. Kalau kau membunuhku, maka klanmu akan membunuhmu." Namun Kinan tidak peduli dan langsung membunuh Master Aliansi Perdagangan menggunakan pedangnya. "Asal kau tahu saja, klanmu sudah hancur, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan." Mendengar itu, pemimpin Pavilion Wangxian langsung terduduk. Dia tidak percaya kalau klanmu yang jadi perlindungan mereka sudah musnah. Dia pun langsung meminta ampun kepada Kinan. Dikarenakan demi Yulosa, maka Kinan akan mengampuni pemimpin Pavilion Wangxian. Namun jika pemimpin Pavilion Wangxian itu berani mengusiknya lagi, maka dia akan menghabisinya. Dikarenakan Kinan sudah mengampuninya, pemimpin Pavilion Wangxian pun langsung pergi dengan tergesa-gesa. Sampai-sampai sepatunya copot, dia tidak sadar. Pemimpin kerajaan Asian Kingdom sangat lega karena Kinan ada di sini. Menurutnya kekuatan Kinan telah meningkat dengan sangat pesat saat pergi ke benua tengah. Tiba-tiba Kinan pun menunjukkan sebuah lencana. Dia menjelaskan kalau ini adalah lencana Wuliang Mountain. Jika kerajaan Asian Kingdom berhasil melatih murid jenius di masa depan, maka pemimpin kerajaan bisa mengirimkan murid jenius itu menjadi murid Wuliang Mountain menggunakan token ini.
Pemimpin kerajaan Asian Kingdom pun langsung memijit tangan Kinan. Dia sangat berterima kasih kepada Kinan. Jika Kinan butuh sesuatu, maka katakan saja, kami dari kerajaan Asian Kingdom pasti akan membantu. Namun dengan tiba-tiba Kinan langsung pamit pergi karena dia akan pergi ke klan Dragon Emperor bersama Momo. Kinan beralasan kalau dia kesini tujuannya hanya ingin jalan-jalan saja. Kinan dan Momo pun akhirnya menuju klan Dragon Emperor. Kinan pun melihat peta yang didapatnya. Sepertinya untuk menuju klan Dragon Emperor, dia harus melalui portal teleportasi kota sektor tengah. Di sini Kinan langsung melirik Momo. Kinan memperingati Momo meskipun dia diberi kepercayaan Putri Miao Miao dan ayah Momo untuk menjaga Momo. Namun Kinan meminta Momo agar dia tidak bertindak ceroboh yang dapat merugikannya. Putri Momo pun akan melakukan perintah dari Kinan. Dia melakukan hal itu karena Kinan juga sudah menyegel Meridian dan titik akupuntur Putri Momo.